Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan presentasi pada mata kuliah Islam Jagat Raya ini. Salawat beriringkan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan buat sang revolusi alam, yakninya Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja saya mulai presentasi tugas Islam Jagat Raya. Saya mendapat 2 materi. Yang pertama asal usul gunung, dan yang kedua macam-macam gunung. Langsung saja dapat kita lihat pada slide pertama bahwa terciptanya gunung karena adanya suatu pergerakan bumi dan tumpukan tanah serta lempengan-lempengan bawah bumi yang terbentuk kerak bumi secara terus-menerus dalam waktu yang sangat lama. Al-Quran banyak menjelaskan tentang alam semesta. Salah satu isi yang dimaksud adalah gunung. Penyebutan gunung dalam Al-Quran terdapat 2 perkataan Arab, jibal atau jabal, dan rawasiya, yang secara jelas menjelaskan bahwa gunung berfungsi sebagai stabilisator bumi. Selanjutnya pada slide kedua, asal usul gunung. Di sini pengertian gunung. Dalam geologi dikenal istilah orogenesis. Orogeni yang berasal dari bahasa Yunani oro yang berarti gunung, dan genesis yang berarti pembentukan. Jadi secara umum orogenesis dapat diartikan pembentukan pegunungan oleh gaya-gaya tektonik. Dan pegunungan itu sendiri adalah rentetan beberapa gunung atau bukit yang membentuk satu deret atau bentengan. Nah, selanjutnya pembentukan pegunungan maupun gunung api tidak lepas dari kerangka tatanan tektonik yang mengontrolnya. Terbentuknya pegunungan melalui proses pergerakan lempeng tektonik, yakni gerakan dari dalam bumi yang menyebabkan naik atau turunnya permukaan bumi, serta terbentuknya pegunungan. Setidaknya melalui 3 tahapan. Yang pertama, sedimentasi, pergerakan lapisan kerak, dan tekanan besar. Selanjutnya yaitu macam-macam gunung. Secara umum, gunung terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, gunung api, yang kedua gunung lipatan, dan yang ketiga gunung patahan. Langsung saja gunung api. Gunung api itu sendiri adalah gunung yang terbentuk karena keluarnya magma dari perut bumi. Nah, jadi peran magma yang keluar ke permukaan sangat besar. Gunung-gunung api yang terbentuk di dasar samudra pada dasarnya juga memiliki akar seperti halnya pegunungan. Dan gunung api ini tidak dijumpai di semua tempat. Yang kedua yaitu gunung lipatan. Pegunungan lipatan adalah pegunungan yang disebabkan oleh terlipatnya lapisan sedimen yang besar karena tekanan dari dalam bumi. Akibat proses pelipatan ini, lebar lapisan sedimen menciut, sedangkan tebalnya bertambah. Nah, lapisan sedimen yang terlipat itu disebut lipasan atas dan disebut juga antidiklinal. Sedangkan lapisan sedimen yang berlipat di bawah dinamakan lipatan bawah atau skinkinal. Dapat dilihat pada ilustrasi gambar di bawah bentuk dari lipatan pegunungan tersebut. Dan yang ketiga, gunung patahan. Pegunungan patahan adalah pegunungan yang terjadi pada struktur patahan. Itu dikarenakan karena adanya mendatar lempeng kerak bumi yang mengenai lapisan batuan yang tidak lentur, sehingga akan mengalami patah-patah. Contoh gunung patahan yang ada di Indonesia adalah Patahan Lembang ini berada di wilayah Bandung. Nah, pada slide selanjutnya ayat Al-Quran tentang gunung.
ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang gunung. Allah berfirman dalam surat An-Naba ayat 6-7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Yang artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Nah, pada gunung ini fungsi pasak diperlihatkan oleh kolom magma yang berhubungan dengan reservoir magma. Baiklah, yang selanjutnya yaitu peran gunung. Peran gunung yakni menjaga stabilitas kerak bumi. Dalam buku Al-Quran vs Science Modern menurut Dr. Zakir Naik, karya Ramadhani DKK, kerak bumi merupakan bagian lapisan terluar bumi yang menyerupai kulit yang padat, sedangkan bagian dalamnya berupa cairan yang panas. Permukaan gunung yang dilihat manusia dan menjulang ke permukaan tanah hanya sebagian kecil dari keseluruhan gunung. Bagian gunung yang lain yaitu akarnya tertanam di dalam bumi. Nah, yang selanjutnya ayat Al-Quran tentang gunung, surat Al-Anbiya ayat 31 yang artinya, dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.